Hari ini kita mau berkunjung ke wilayah Situ Gunung Sukabumi. Semoga hari yang cerah ini bisa memberikan faedah buat merefresh otak kita yang sudah seminggu berkutat dengan kesibukan di Jakarta. Hari ini kita memasuki Jalan Juanda, Depok. Kita mau menuju ke tol Cijago dan kemudian kita lanjut ke tol Bocimi. Oke, kita sudah memasuki tol Cijago di Salak Jagorawi ya. Tampaknya jalur tol kali ini dirasakan sepi ya. Mengingat ini tanggal berapa sekarang ya, tanggal ya setengah tua lah ya. Dibilang muda enggak, dibilang tua juga enggak, jadi setengah tua lah dan setengah muda. Oke, kita lanjut ya. Matahari pagi hari ini benar-benar begitu indah, memberikan cahayanya untuk menerangi bumi ini. Semoga bisa menerangi hati kita yang mungkin redup, mungkin gelap di malam hari. Panasnya matahari semoga memberikan kesegaran buat tubuh kita yang menikmati sinar dan cahayanya pagi ini. Oke, sahabat traveler, kita mengambil jalur yang ke arah Bogor Ciawi. Oke, 30 menit sudah kita memasuki tol Jagorawi. Sekarang sudah di gerbang Ciawi. Mudah-mudahan yang ke arah Sukabumi, yaitu kita mau mengambil tol Bocimi, tidak macet ya. Kita ngambil kontraflow. Sepertinya jalur hari Minggu ini Sabtu. Minggu ini menuju puncak nggak terlalu padat ya, dan kita memilih kontraflow yang menuju ke arah Sukabumi. Ya, jalur jalan yang terlihat lengang sepertinya banyak faktor penyebabnya. Yang pertama bisa jadi ini juga karena tangganya nanggung. Kedua juga mungkin waktunya anak-anak belum libur sekolah, jadi lebih leluasa dalam kita menikmati perjalanan menuju ke wisata-wisata, khususnya yang ada di Jawa Barat.
Nah, ini penampakan yang ada di Tol Bocimi. Kita sekarang sudah keluar Tol Bocimi, Tol Cigombong. Kurang lebih 50 menit dari Depok. Kita sebentar lagi mau memasuki Pasar Cicurug. Ini pasar yang cukup rapat, cukup padat untuk lalu lintas, apalagi di pagi hari. Jadi harus berani dalam membawa kendaraan untuk selap-selip biar bisa cepat sampai melewati jalur Pasar Cicurug. Oke, brother, saat ini kita sudah berada di Pasar Cicurug, Sukabumi. Di sini memang jalurnya agak padat ya, walaupun kita sudah berusaha mengikuti jalur, namun memang jam-jamnya ibu-ibu lagi ke pasar ya, karena kita masih di jam 9:15. Jalur Sukabumi, jalurnya orang kaya, karena sepanjang jalan pasar semua. Nah, ini kalau kita mau ke jalur Bang Bayang ya, bisa memotong ke tempat ke Cidahu. Sudah melewati pertigaan Cidahu. Jam setengah kita baru sampai di Parung Kuda. Nah, teman-teman semua, ini sebelah kanan kita ada pertigaan namanya Parakan Salak. Ya, nih Parakan Salak nih. Ya. Bukan Cikidang itu mah. Memasuki Pasar Parung Kuda. Nah ini pertigaan ini. Tuh ada lambang arus liar ya. Rafting, paintball, trekking. Setelah pertigaan Cikidang, kita melalui jembatan. Saat ini sedang diperbaiki jembatan yang melewati pertigaan Cikidang. Cukup padat merayap. Akan memasuki wilayah Nagrak.
pasar yang padat rayap juga kalau kita melintasi daerah Nagrak, Sukabumi. Karakter di wilayah Sukabumi, pasarnya itu menggunakan ruko-ruko yang ada di pinggir jalan, sehingga kemacetannya cukup panjang di jalur ini ya. Beda dengan di wilayah-wilayah lain yang teralokasi satu wadah atau satu area untuk dijadikan pasar. Sementara kalau di Sukabumi ini hampir semua rata-rata memanfaatkan ruko-ruko atau warung-warung yang ada di pinggir jalan untuk dijadikan tempat usaha, sehingga kemacetan cukup panjang kalau melintasi jalur Sukabumi ini. Ya, lewat juga akhirnya kita pertigaan Cibadak. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, di depan masih ada lagi hambatan kita, yaitu Pasar Cibadak. Habis Pasar Cibadak ada lagi namanya Pasar Cisaat. Nggak ada habisnya pokoknya kalau kita melintasi jalur Bogor Sukabumi. Semuanya penuh dengan pasar. Kalau kita nggak sabar-sabar, bisa bunuh diri 3 kali ya. Inilah kondisi pasar Cibatu Cisaat, Sukabumi. Jalannya dari dulu nggak berubah-berubah, masih seperti ini, masih macet ya. Nah, ini banyak pertigaan. Kita di depan belok kiri, kita mau ke arah Situ Gunung. Ini sebelah kanan nih ada Masjid Kubrotus Salam, di samping alun-alun Cisaat. Nah, kita mau ke kiri ya, pas di Polsek Cisaat, depannya alun-alun, kita belok kiri ke Situ Gunung. Sampai setelah di 200 meter, Abu Dampit. ada di sebelah kiri. Nih, depan kiri. Udah sampai kita.
dalamnya lagi direnovasi. Situ kali ya sebelah. Oke guys, kita udah sampai di Villa Yawitra, New Yawitra. Ini masih fase pembangunan ya. Ini area kolam renang yang sedang direnovasi ya, direnovasi. Nah, ini aulanya bisa 200-an lah ya, 200 orang. Nah, ini area parkir mobil, dan ini area pondokan nih tuh ya. Yo, kita muterin Villa New Yawitra. Nah, ini masih bangunan lama ya, karena dari bentuknya masih bilik bambu nih ya. Nih, kalian bisa sekitar 4 orang ya. Satu kamar ini dilengkapi dengan ada bantal. Nah, ini meja untuk TV ya. Oke. Nah, ini kamar mandi sama dapur yang bisa nanti nih rencananya ini untuk meja dapur, kulkas dan segala macam. Nah, ini kamar mandinya ya. Nah, ini aksesnya bisa keluar ya, bisa keluar tuh. Ini ada tempat buat cuci kakinya di luar ya. Yuk kita muter lagi yuk. Bu, ada langsung ngambil gambar buat dokumentasi nih. Ada sama Tante Ina tadi. Nah, ini ada 5 penginapan dan ini panjang juga nih. Ini dapur umumnya nih ya. Dapur umum. Ini aula yang disediakan oleh Villa Yawitra. Ini untuk acara dari sekolah ataupun kampus di seputaran sini ya. Nah, ini view-nya ini. Nah, oke. Ini di samping kita bisa lihat jajaran kursi-kursi ya. Nah, ini kalau mau acara nih buat makan. Ini waduh, suara air dari samping bangunan.
bangunannya antik, kayak apa ya, bangunan film-film kartun gitu, tapi bersih dan segar udaranya gitu. Nah, halo teman-teman semua. Siang ini saya ada di Villa Yawitra Sukabumi, di mana background kita nih ada biru-biru bangunan nih, kayak di Dufan atau di mana gitu loh kesannya gitu ya. Nah, kebetulan hari ini kita datang bersama Family Camp. Kita ada acara kumpul-kumpul sama saudara di Family Camp untuk melihat bangunan yang sedang direnovasi sama Om Afif. Nah, ini ada salah satu yang punya tempat di sini. Om Afif, apa kabar Om Afif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik semuanya. Nah, Om, ini saya lihat dari atas kok ini bangunan kayaknya lagi direnov ya? Ya, betul. Nah, apa yang kira-kira lagi direnov sekarang ya? Ya, kita sekarang ini lagi merenovasi kolam renang ya, yang akan dijadikan sebagai resto. Jadi kolam renang ini tadinya dipakai untuk berenang, tapi kemudian kita kolam renang nih. Oke, ya, oke. Kolam renang. Nah, ini fungsinya dirubah dari kolam renang menjadi resto kolam. Oke. Nah, jadi kita bisa makan atau minum, menikmati suasana kolam renang. Jadi sambil kita makan, kaki kita itu nyelup di air, tetapi di bawah air itu nanti akan banyak ikan. Itu ikannya yang ini ke kaki itu ya? Ikannya ada kayak ikan mas lah, ikan koi. Tapi ukurannya kecil-kecil kali ya? Ukurannya lebih besar lagi. Gede-gede? Besar, jadi warna-warna merah begitu. Aduh, kira-kira itu yang mau makan kira-kira pada takut nggak Om? Kalau gede-gede ya? Enggak lah, nyaman kan, dia nggak galak ini. Oh, nggak galak. Anak-anak juga suka dia pasti main-mainin. Iya, iya. Jadi ini suatu keunikan di restoran ini, ya, salah satunya ini. Itu. Ya. Jadi kita bisa makan di gazebo-gazebo seperti biasa. Tapi kita juga menyediakan fasilitas buat orang-orang yang suka yang hal-hal yang unik lah. Iya, iya. Nah, jadi kita makan di dalam kolam renang. Oh, aduh. Itu menunya apa aja Om? Menunya banyak. Kita menunya mulai dari ayam goreng, bebek ya, bebek goreng, bebek bakar. Kemudian juga kita ada apa namanya? Ada tadi saya lihat ada ikan asap ya? Ada ikan asap. Ikan asap. Oh, gitu. aduh. Pokoknya bagus, enak lah. Ya. Iya. Jadi menunya nggak cuma ikan ya, ternyata ada bebek juga. Ada bebek, ada juga iga bakar. Nah, kalau minumannya yang nanti disediain kayak apa itu minumannya? Minumannya ya jus lah, seperti jus, dan yang wedang-wedang yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat. Nah, karena di Sukabumi kan relatif udaranya dingin. Betul. Makanya kita menyediakan butuh yang panas-panas. Jahe, wedang uwu, kemudian juga macam-macam lah yang menghangatkan gitu. Oh iya, Om, itu saya lihat di sebelah sana itu ada hotel-hotel juga ya? Iya, di sana memang, di sini memang ada villa juga. Villa juga memang, kalau yang nanti berkenan untuk menginap bisa kita sediakan untuk penginapan. Yang terutama sih cuma di depan, di belakang kita ini. Di belakang kita ini nih. Nah, ini ada gedung aula pertemuan atau untuk exhibition hall. Nah, jadi bisa digunakan untuk pernikahan. Kemudian juga untuk seminar, untuk pelatihan, untuk kenaikan kelas buat anak-anak. Wisuda juga bisa, karena kapasitasnya gedung ini 300 orang. Banyak juga ya. Terus kemudian tempat parkir kita juga luas. Bisa memenuhi 50 mobil. Nah, jadi relatif lebih nyaman lah. Karena lapangan parkir kita cukup banyak, cukup luas. Om, di sini saya lihat tadi ada toko oleh-oleh. Memang di sini apa sih oleh-oleh Sukabumi itu? Oleh-oleh Sukabumi itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama biasanya mochi ya. Mochi, terus kemudian juga sirup pala. Tapi yang kita sediakan di sini nanti ada ikan mas duri lunak.
Ikan mas duri lunak. Kalau biasa kan kalau di Semarang itu kita ada namanya bandeng duri lunak. Nah, kita di Sukabumi ciri khasnya yang terbuat dari ikan mas. Ikan mas. Nah, sehingga nanti orang tua yang usia-usia di atas 50 waktu makan ikan itu tidak takut karena durinya lunak. Dan anak-anak juga nggak tidak takut dengan adanya apa sih namanya duri-duri. Yang bisa membuat anak nggak mau makan ikan itu gara-gara duri. Terus kalau bicara harga nih Om, ya harga di tadi Om bilang kan di Semarang terkenal dengan bandeng. Nah kalau di sini terkenal Om mau bikin dengan ikan mas duri lunaknya, itu harganya berapa sih? Harganya jauh relatif lebih murah daripada bandeng presto yang ada di Semarang. Ya kalau di Semarang itu satu biji itu bisa sampai 40.000. Ya. Kalau di sini kita cukup 25.000. 25.000 udah bisa bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Wah, mantap. Itu kira-kira beratnya berapa itu 20.000? Beratnya ikan itu 1,5 kilo. 1,5 kilo atau 1,4 kilo. Ya. Berarti nanti si konsumen tinggal goreng atau tinggal tinggal di rumah tinggal digoreng saja langsung dimakan. Wah mantap pokoknya. Udah nggak perlu disiangin lagi, nggak perlu dibumbuin lagi. Nggak usah. Udah ada bumbu full, sudah ada ini lagi sambalnya sudah ada. Aduh. Nah ini Om, ini masa renovasi di sini kira-kira kapan nih? Sampai kapan nih? Kita sih targetkan Agustus, pas waktu 17 Agustusan hari kemerdekaan Indonesia. Kita resto kita sudah buka. Waduh, berarti nggak lama lagi dong. Mudah-mudahan 2 bulan lagi kita sudah bisa. Oke, teman-teman semua, YouTuber jangan lupa bulan Agustus kita akan hadir kemana? Ke Sukabumi. Kalau nggak ke Sukabumi, kalau nggak ke wilayah Witra, belum ke Sukabumi. Nah, itu ya. Kita mau coba dan kita hadir di acara launchingnya Villa New Witra. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita sehat walafiat dan panjang umur. Ya. Sip. Sukses selalu. Amin. Nah, ini harga ikan mas asap duri lunak cuma 15.000 paket lengkap ya, berikut nasi. Oke, nanti kita akan cobain ya. Oke, ini salah satu villa Sunan Muria yang dibuat oleh Villa New Witra. Terus di depannya ada Villa Gunung Jati ya. Nah ini salah satu bangunan modern dari Villa Witra. Ya teman-teman semua, yuk kita akan lihat dan masuk. Ini gerbangnya nih, gerbangnya Witra. Nah ini kalau lurus ini ke situ gunung tuh nggak jauh ya tempatnya, paling kurang lebih 5 menit lah ya, nggak jauh kok.
Oke, yuk kita lanjut nih. Tempat oleh-oleh khas Sukabumi. Dinginnya suasana malam di Sukabumi membuat kita membuat api unggun untuk menghangatkan badan kita. Sebelum kita menyantap makan malam, kita akan menghangatkan tubuh kita dari api unggun. Di tengah-tengah antara pondokan dan aula, kita berkumpul untuk menikmati malam sambil menunggu hidangan malam yang sedang dipersiapkan. Semua berkumpul di tempat ini, dari yang kecil hingga yang tua, untuk menikmati malam sambil melihat kobaran api yang dihasilkan oleh api unggun. Disinilah tempat kita bersama-sama untuk menikmati hidangan atau santapan malam sebagai penghangat tubuh kita dalam menghadapi malam yang dingin di Sukabumi. Ya, inilah keakraban dari keluarga yang telah dipersiapkan dengan makanan yang adanya. Kita berkumpul sama-sama menikmati hidangan yang telah dimasak. Ada makanan banyak ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan selalu makanan yang berlimpah. Amin. Dan kita yang pertama kali yang memperawani wilayah ini. Ngeri. Semoga pembukaan ini membawa keberkahan bagi yang punya, bagi yang ambil. Amin. Dan Allah mudahkan segala rezekinya. Amin. Lancarkan usahanya. Amin. Al-Hadinya Al-Fatihah. Iya, saya yakin dan saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang datang kemari dengan ikhlas, dengan tulus, walaupun banyak rintangan, halangan apapun yang ada di jalan, kita lewati semua. Maka dari itu, apa yang kita bacakan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Mari sama-sama kita baca doa makan. Barangnya siapa yang lupa, yang nggak ingat, yang nggak bisa, jangan makan. Ini udangnya melimpah nih. Siapa bisa, Pak? Udang apa nih? Melengkapi malam kita, ikan bakar pun mulai diolah untuk memberi asupan kepada cacing-cacing perut kita agar tidak
keroncongan di kala malam. Malam mulai berganti, kita pun beristirahat. Berganti pagi dan hidangan makan sarapan sudah disiapkan. Baso. Nggak ada stop pokoknya. Giling terus. Giling terus. Kita makan dekat sampah. Terus sampai habis. Makan nasi merah, enak nasi merah. Sampai habis. Mantap. Oh, bagian semua nih. Mandor Bang Ending nih. Bagian semua tuh. Nih lagi nih terakhir nih. Ih, kamu jangan senyum dong sama suamimu. Kan kamu senyumnya mau. Oke, brother, kita akhiri liputan kita di Jangan gampang ke Sophie. Semoga tambah berkah rezekinya. Semoga cepat selesai kita mau diundang lagi. Tenang rezekinya. Kayaknya kesini dulu. Ini nanti ada itu Ya ini juga kebetulan di Etika TV ini nih ada yang udah 20 kali juga ya. Nggak disangka juga Om Afif nih sama Kesumi nih. Ya, mungkin kita perlu juga ada tips-tipsnya dari Om Afif ya, gimana sih bisa sampai 20, padahal baru loh kalau nggak salah baru kemarin udah berarti baru 20 gitu loh. kita akhiri liputan kita di Wilayah Witra, Sukabumi. Sampai ketemu lagi, traveler. Thank you.